Beri salam. Selamat pagi. Bagi semua. Silakan duduk. Terima kasih. Waduh. Yuk, yang pimpin doa, Charles, silakan. Berstop Anjali. Berdoa dimulai. Laumu Tuhan yang Maha Esa, Damai Krea yang Maha Kasih, berkatilah semua makhluk bimbing dan sertailah kami dari awal hingga akhir pelajaran, agar ilmu yang kami peroleh dapat dipergunakan untuk berbakti kepada orang tua dan bangsa kami. Semoga doa kami terkabulkan. Doa selesai. Yuk, yang pimpin lagu. Silakan. Biar lebih semangat kita tanamkan jiwa nasionalisme kita. Nyanyi lagu apa Fredrik ini? Oke, nah itu biar kenal gue. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Kembali. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Keluarga di rumah sehat? Sehat. Total siswa 29 peserta didik. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa itu? Vivi. Vivian. Karisa izin membayar kuburan. Setelah itu Vivian sakit. Kita doakan yang sakit segera diangkat penyakitnya dan segera kembali bersama kita belajar sebagaimana mestinya. Yang sedang ada kegiatan kita doakan kegiatannya berjalan sebagaimana mestinya. Amin. Baik, anak-anak semua. Hari ini kita masuk materi baru, yakni mengekspresikan perasaan melalui puisi. Kata kuncinya adalah puisi. Selanjutnya ada kata perasaan. Kenapa ada perasaan dan puisi? Kenapa ada dua kata ini? Perasaan dan puisi. Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa ada kata perasaan di puisi? Kenapa ada kata perasaan di kata puisi? Ada yang bisa menjelaskan? Satu orang? Joyce mungkin? Karena puisi adalah sebuah karya yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan manusia baik dalam ucapan maupun tulisan. Oke, berarti ketika orang ingin berpuisi harus memiliki rasa. Berarti semua orang bisa nggak buat puisi? Bisa. Yang nggak bisa buat puisi orang yang tidak memiliki perasaan. Jelas sampai itu? Selama kita masih punya perasaan, hal yang kita rasakan itu bisa kita luapkan melalui kata.
secara lisan ataupun tulisan. Baik, kita lanjut. Kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di jauh hari kemarin, yang kita yakini bersama. Yang pertama, hadir tepat waktu. Bapak yakin hari ini sebelum Bapak masuk semuanya sudah hadir tepat waktu. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Ini juga yang kemarin kita yakini bersama. Yang ketiga, menggunakan gawai sesuai dengan instruksi yang diberikan guru. Gawai atau handphone. Nah, handphone kan boleh tuh diizinkan bawa, tapi sesuai dengan instruksi Bapak Ibu guru baru digunakan. Menjaga ketertiban kelas. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Coba perhatikan sekeliling, sudah bersih? Belum? Kalau belum ambil. Oke, kalau sudah bersih, pertahankan kebersihannya. Selanjutnya, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Bapak yakin dan percaya anak-anak Bapak di kelas 8A-nya anak yang disiplin, bertanggung jawab akan hal tersebut. Yang ketujuh, nah ini peserta didik menciptakan dan membacakan pantun jika ingin izin keluar ruangan. Ini sudah kita terapkan cukup lama ya. Jadi kalau mau keluar ruangan dari minggu ini, keluar aja dari minggu ini, wajib menggunakan pantun. Ini kesepakatan kelas. Ada yang ingin kita tambah atau ingin kita kurangi? Sepakat? Sepakat? Oke. Baik. Kalau kita sudah sepakati ini, kita masuk ke berikutnya agar lebih semangat dalam belajar. Kita ice breaking dulu. Fokus ya. Kejelian mata. Ini kejelian mata. Oke. Ini kurang lebih ada 5 menit. Tolong fokus tentang apa yang dia sampaikan. Oke, temukan perbedaan pada gambar berikut. Ketelitian mata yang ketemu perbedaannya langsung angkat tangan. Pak, di sini yang beda. Angkat tangan langsung sebutkan. Apa? Mulutnya kenapa? Oke, dari sini ya senyum, yang sini ya murah. Tepuk tangan untuk Irsa. Oke, kita lanjut. Lebih teliti di banyak gambarnya. Yang cepat langsung angkat tangan kalau ketemu, biar lebih fokus dalam belajar nanti. Oke, di mana perbedaan? Oke, di mana di sini? Kenapa dengan kata-katanya? Yang satu ada serunya satu, yang kedua lebih daripada satu. Tepuk tangan untuk dia sendiri. Perhatikan ya. Berikutnya gambar berikut, gambar ketiga. Di manakah perbedaannya? Jason? Kenapa ke belakangnya? Belakangnya mana? Satu ada planet, satu enggak. Satu ada planet, satu tidak. Tepuk tangan untuk Jason. Oke. Berikutnya gambar berikutnya. Temukan perbedaan di gambar ini. Ayo. Tadi cepat, sekarang sedikit lambat. Oke. Bagian belakang Pak. Oke. Ini Pak. Oke, pintar, hebat. Tepuk tangan untuknya. Oke, bagian jawab. Ini kepanjangan, ini beda. Selanjutnya, perhatikan lebih sama. Nanti di halaman gimana lagi? Di nggak tahu tangkai apa yang di belakang itu Pak. Di gitu. Ini ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk siapa? Lebih fokus. Kita berharap nanti belajar juga fokus seperti ini. Jauh lebih fokus lagi. Di mana perbedaannya? Silakan, David. Dindingnya. Kenapa dengan dindingnya, Bi? Di sini ya. Oke. Ini teliti dengan Bi. Ini sedikit aja. Tepuk tangan lagi.
lebih konsentrasi dalam Belajar. menemukan suatu permasalahan. Selanjutnya, kalau diintegrasikan dengan proses pembelajaran, apa makna bisa kita sambungkan SPK dengan proses pembelajaran? Kalau tadi fokus dalam melihat gambar, kalau dalam proses pembelajaran, Fokus dalam pembelajaran. fokus dalam belajar. Bisa kita sepakati fokus dalam belajar? Oke. Oke, tadi sudah kita masuk ke SPK. SPK sudah terlewati. Sekarang ini peta konsep. Peta konsep ini merupakan kita ketahui bersama puisi ini adalah materi baru untuk kita. Sekarang sebelum Bapak jelaskan, ada yang bisa menjelaskan membaca peta konsep? Silakan. Tentang peta konsep yang Bapak tampilkan, ada yang bisa membaca tentang peta konsepnya? Ada? Oke, silakan guys. Gunakan mikrofonnya. Peta konsep pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mengidentifikasikan unsur pembangun puisi, yang kedua menyimpulkan unsur pembangun dan makna puisi, yang ketiga menelaah unsur pembangun puisi, dan yang keempat menyajikan puisi. Baik, terima kasih guys. Tepuk tangan untuk Joyce. Suara Joyce bagus, bagus nggak suara Joyce? Bisa gantikan Najwa Shihab. Tahu Najwa Shihab? Mata Najwa. Dia reporter yang luar biasa yang ada di Indonesia. Nanti mungkin bisa digantikan oleh Joyce. Jadi acara Mata Najwa berubah jadi Mata Joyce. Oke, ini peta konsep. Terima kasih Joyce sudah bantu Bapak. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni setelah mempelajari materi ini nantinya kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, peserta didik juga mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi setelah ini nanti Bapak tampilkan, perdengarkan satu lagu yang mungkin tidak asing untuk kalian dengar atau bahkan kalian sudah hafal. Oke? Bapak tampilkan, simak baik-baik ya. Kau bisa pergi kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa bukan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyum, tapi sungguh tak lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu manfaatnya. Manusia banyak hidup kita yang kuat, hidup kita sama-sama, hidup kita yang kuat, hidup kita tak bisa hitamkan putihku. Kau tak gelapkan mataku, kau bisa runtuhkan jalanku,
Sinonim dari kata tulis apa? Nah, Ikhlas. Baik, namanya tulis ya. Ini penyanyi asal Indonesia. Banyak karya-karyanya yang cukup luar biasa, termasuk Manusia Kuat ini. Kita lanjut ke pertanyaannya. Puisi kan? Pertanyaan pertama. Apa tema lagu tersebut? Selain Joyce mungkin? Oke, Felicia Tanaka. Joyce tadi kan sudah. Kita gantian. Tanaka, apa tema lagu tersebut? Pandangan menyerah untuk mengajar mimpi meskipun banyak hambatannya. Oke, tepuk tangan untuk Felicia Tanaka. Ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kalau tadi Tanaka bilang pantang menyerah, ada yang lain? Laki-laki? Perwakilan laki-laki, ada yang ingin menyampaikan? Ayo. Gila mungkin? Baik, ada yang lain? Mungkin dari genre perempuan juga yang jadi masalah? Pantang menyerah. Joyce tadi mau menyampaikan ya Joyce? Joyce, menurut Joyce tema lagunya apa? Menurut saya tema dari lagu Manusia Kuat karya Tulus ini adalah untuk memberikan semangat dan motivasi kepada manusia untuk mengejar mimpi-mimpinya. Oke, tepuk tangan untuk Joyce. Dua pendapat yang disampaikan dengan cara yang berbeda tapi tujuannya sama. Joyce dan Felicia menyatakan pantang menyerah, Joyce mengatakan semangat. Itulah tema dari lagu tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah pilihan kata pada lagu tersebut menarik? Leo, apakah pilihan kata dari lagu itu menarik? Menurut saya sih menarik, Pak. Menariknya kenapa? Menariknya kenapa? Kalau alasannya, menurut beliau nih katanya menarik. Alasan beliau kenapa? Menggunakan bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa konotasi. Oke, konotasi. Di dalam bahasa itu ada konotasi, ada denotasi. Konotasi itu makna kiasan. Seperti tadi, manusia kau mampu patahkan kakiku, bukan dipatahkan itu kakinya. Ini makna sebenarnya. Makna sebenarnya boleh kamu berbuat apapun ke saya, tetapi saya tetap ingin mengejar mimpi-mimpi saya. Oke, terima kasih Leo. Pertanyaan berikutnya, apa yang kamu rasakan setelah mendengar lagu tersebut? Kevin mungkin? Kevin, apa yang Kevin rasakan setelah mendengar lagu tersebut, Ben? semangat. Semangat. Semangat untuk apa? Menggapai menggapai mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi Kevin yang belum tercapai apa? Yang ingin Kevin capai. Cita-cita apa? Hah? Penasihat hukum luar biasa. Mudah-mudahan mimpi Kevin tadi sebagai penasihat hukum tercapai. Tidak hanya penasihat hukum, jadi hakim MK, Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Apa lagu tersebut bisa dikatakan puisi? Oke, lagu tersebut bisa dikatakan puisi. Kenapa? Karena, ayo cara jawab yang baik adalah, oke, silakan nanti kita bagikan mikrofonnya. Yo, Lorenzo, tolong. Kerjasama memberikan mikrofon. Silakan nanti. Karena lagunya mengandung perasaannya Tulus mengenai manusia-manusia yang akan mengejar mimpinya. Oke, Bapak ambil satu kata. Perasaan yang dirasakan oleh Tulus. Dia mengungkapkan melalui sebuah kata-kata, lalu dia nyanyikan. Maka setiap lagu tersebut termasuk tergolong dalam puisi. Jadi sebelum dinyanyikan, dia diungkapkan melalui tulisan. Jadi lagu itu juga termasuk dalam golongan puisi. Oke, kita lanjut. Think, write, and share.
Sekarang, nah, siapkan gawainya. Sebelum itu, kalian bisa unduh apa bahan tayang Bapak ini. Kalian bisa unduh bahan yang sedang Bapak tayang ini melalui website. Kalian bisa menggunakan akun kalian masing-masing. Di website di situ ada tulisan silakan Anda unduh bahan tayang pembelajaran di sini. Unduh dulu. Oke, diunduh dulu. Buka website dengan akun masing-masing. Nah, tautannya Bapak bagikan di grup. Oke? Tautan Google Jamboard-nya biar lebih cepat. Jamboard. Nah. Oke, silakan dilihat di sana. Oke. Pertanyaannya adalah apa yang kalian pahami mengenai puisi? Apa yang kalian pahami mengenai puisi? Yang kalian pahami dulu deh. Sebenarnya materi puisi ini bukan materi yang asing. Materi puisi ini pernah dipelajari di jenjang sebelumnya SD. Benar apa enggak? Benar. Jadi yang kalian ketahui tentang puisi kalian tuangkan di Google Jamboard tadi menggunakan sticky. Ingat di sticky tulis nama, setelah itu yang kalian pahami tentang puisi. Silakan ditampilkan. Ingat di sini ada 6 slide. Nanti dibagi ini slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Bila masuk ke slide ketiga ya. Ini slide keempat, slide kelima, slide keenam. Jelas sampai situ? Fokus ke slide masing-masing. Silakan ditulis. Waktunya 5 menit untuk menuliskan apa yang kalian ketahui tentang puisi. Sekali lagi, barisan Wilson itu slide pertama, barisan Evan slide kedua, barisan Valerie sampai Dilan slide ketiga, barisan Jessica slide keempat sampai Charles, Joyce sampai Henny slide kelima, Yasmin sampai Violin slide keenam. Silakan. Ini belum ada yang masuk nih. Tulis nama ya. Biar cepat nanti biar Bapak yang bantu mengaturkan. Oke, ini Valerie. Nama aja nih. Valerie kemana? Apa yang kamu ketahui tentang puisi? Valerie belum apa. Ini baru masuk nih. Ayo. Valerie mungkin sedang memikirkan. Ayo, Valerie, lanjut. Slide kedua, tidak ada yang masuk ini. Kevin. Slide kedua, mantap Kevin. Yuk, slide ketiga, Valerie sudah masuk. Slide keempat, ini biar Bapak aja yang ngatur ya. Joanna sudah masuk. Selanjutnya Jessica juga sudah masuk. Biar Bapak yang ngatur, Jess. Oke. Slide kelima, biar Bapak yang ngatur ya.
Kalian fokus ke tulisnya aja. Joyce, Angelin sudah masuk. Slide ke-6. Oke, slide ke-6 tiga-tiganya sudah masuk. Salah. Yasni, Yolin. Selanjutnya Steven sudah. Slide ke-6 berarti semua sudah masuk. Slide ke-5 dua orang lagi belum. Joyce, Angelin sudah masuk. Tiffany dan Henny. Jangan salah slide. Henny sudah. Ini bawa handphone. Apa? Oh iya, berarti diinstal lagi ya penjemputnya. Oke, ini siapa nih? Ini namanya siapa nih? Tiffany, yuk tulis nama. Oke, Tiffany sudah. Slide keempat. Slide keempat ini siapa nih? Charles Lee sudah masuk. Jason sudah masuk. Siapa lagi yang belum? Oke. Silakan. Ini Felicia sudah masuk, slide ketiga. Selanjutnya ada Dixon juga sudah masuk. Yang belum? Dilan belum ya? Dilan sudah. Ini baru 4. Oke. Cleo 2, 3, 4, 5, 6. Satu orang lagi siapa? Yang belum? Slide ketiga. Oke, yo Lorenzo, apa yang kamu pahami tentang puisi? Oke, ini Badri sudah masuk. Slide ke satu orang belum. Nanti sudah. Biar Bapak yang arahkan. Jadi Nasarlin sudah. Wilson tidak perlu diarahkan lagi San. Oke. Slide kedua ada satu orang belum? Agus Santo. Oke. Waktu tersisa 2 menit. Coretan, no. Puisi adalah ungkapan. Ini punya siapa ini? Oke. Oke. Ini punya Jessica sudah masuk. Slide keempat, barisan keempat ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ada 5 orang. Oke, sudah masuk semua. Slide ke-5. 5 ada 3 orang. 6 sudah masuk semua. 5 tinggal ini. 4 sudah masuk semua. 3 sudah masuk semua. 2. Oke, Agus Santo sudah masuk. Oke, sudah masuk semua. 1 4. Oke, Henny belum ya? Baik, sambil menunggu Henny, kita baca pemahaman dari setiap random aja ya. Dari slide 1. Slide 1 ada Wilson, ada Fredrik, ada Nelvi, ada Angelina Serlin. Wilson mengatakan puisi merupakan salah satu cara untuk mengutarakan perasaan, secara lisan maupun tulisan. Sedangkan Fredrik mengatakan puisi adalah ungkapan perasaan manusia yang diungkapkan secara tertulis maupun secara langsung. Sedangkan Nelvi mengatakan puisi adalah perasaan manusia yang diungkapkan secara langsung maupun tertulis. Itu menurut Nelvi. Angelina Serlin, puisi adalah teks yang berisi perasaan penulis yang dituliskan untuk diungkapkan. Oke, itu slide pertama. Slide kedua. Menurut Kevin, puisi adalah perasaan seseorang yang diungkapkan melalui tulisan maupun ucapan. Lorenzo, puisi adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan. Evan, puisi adalah sebuah teks yang mengungkapkan perasaan seseorang melalui tulisan maupun ungkapan. Selanjutnya, Agus Santo, puisi adalah perasaan yang dapat diungkapkan secara ucapan atau tulisan. Kita lanjut.
Kalau ini puisi adalah ungkapan perasaan penyair. Kalau tulisan atau tulisan perasaan, oke, Dilan juga perasaan, Felicia juga ada Felicia berbeda nih, tidak ada kata perasaan. Puisi adalah ungkapan, juga nih. Bapak yang tidak percaya. Dixon, puisi adalah perasaan, oke. Leo, perasaan. Ini punya siapa? Oke, Lorenzo. Puisi Leonardo. Puisi adalah ungkapan perasaan yang ditulis berdasarkan tulisan. 4. Dua lampu, puisi adalah perasaan penyair. Oke. Jessica, puisi adalah ungkapan seseorang melewati perasaan yang ditulis atau diucapkan. Jaroski ada kata perasaan, Jason juga ada kata perasaan, Laris juga ada kata perasaan. Kelima, ini Adeline ada kata perasaan. Selanjutnya Joyce ada perasaan manusia yang diekspresikan. Oke, perasaan. Oke, terakhir yang keenam, puisi adalah perasaan seseorang yang diungkapkan dengan cara tertulis maupun ucapan. Oke, baik. Berarti tidak salah guru SD meluluskan kalian ya. Jadi artinya sebagian besar sudah tahu memahami apa itu puisi. Satu orang saja dari apa yang dituliskan oleh teman-teman, adakah satu orang yang berani menyimpulkan pengertian puisi itu sendiri? Apa yang dimaksud dengan puisi? Dari 20, ini 29 tidak ada 2 berarti 27. Dari 27 pemahaman anak-anak bapak di dalam ruangan ini tentang puisi, adakah satu orang yang mampu menyimpulkan apa itu puisi? Satu orang? Ya, silakan Evan. Ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan. Evan mengambil kata kunci ungkapan perasaan. Ada yang lain? Oke, Dilan, silakan. Perasaan penulis yang diungkapkan. Mikrofon mana? Mikrofon ada siapa? Oke, kasih ke Dilan, hidupkan. Tekan, oke, itu udah hidup. Silakan Dilan. Perasaan penyair yang diungkapkan melalui tulisan dan diucapkan. Oke, kalau Bapak boleh gambarkan, sebenarnya pengertian puisi itu banyak di apa ya? Di buku teks. Tetapi kita jangan berpatokan pada buku suci itu ya. Nih, puisi. Kalau Bapak gambarkan puisi. Bapak hitam lukis. Terus kan kan? Ya Pak. Terus ini pensil. Setelah itu ini bibir. Seksikan bibirnya. Oke. Melalui gambar yang Bapak tuliskan, simpulkan. Puisi ini apa? Perasaan. Ini apa? Seseorang. Berarti berhasil Bapak lukis. Kalian bisa memahami ini Bapak yang apa yang Bapak lukiskan. Ini seseorang. Ini pensil, pena, atau alat tulis yang digunakan untuk menulis. Cara tulisan ini bibir, ini mulut yang digunakan untuk berucap. Jadi puisi adalah perasaan seseorang yang diungkapkan melalui satu orang. Siapa? Angkat tangan. 3, 2, 1. Tek. Puisi adalah satu orang. Oke, silakan Leo. Puisi adalah Melalui ini ya, nggak boleh lihat buku teks ya, melalui gambar yang Bapak tulis ya, gambar ya. Puisi adalah perasaan seseorang yang diungkapkan secara tertulis maupun ucapan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi mengenai puisi sudah paham, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Ini sudah diunduh ya?
Proses berbagi sudah. Sekarang proses ke aktivitas 1. Di aktivitas 1 ini ada beberapa tahapan yang harus kalian lewati. Yang pertama, silakan setiap kelompok mengunduh format aktivitas 1 yang ada di bawah. Yang di bawah ini ya. Ini. Silakan unduh pernyataan aktivitas 1. Nanti ada di sini, kalian unduh. Setelah itu setiap kelompok mendiskusikan pengertian dan karakteristik puisi. Yang ketiga, berikan tanda centang jika pernyataan tersebut benar. Sebaliknya, beri tanda silang jika pernyataan itu salah. Selanjutnya, tulislah kesimpulan tentang pengertian puisi berdasarkan pernyataan yang kalian anggap benar. Yang keenam, kelompok yang telah menyelesaikan tugas dapat mengirimkan tugas ke classroom di website SMS Maindra Wira. Cukup melalui akun ketua kelompok. Ketua kelompok di sini Lorenzo, berarti menggunakan akun Lorenzo. Kelompok di sini Dilan, cukup pakai akun Dilan. Kelompok sini Joyce, cukup pakai akun kelompok sini itu ya. Siapa? Johan aku. Kelompok sini Joyce pakai akun ketua kelompok. Nah, nanti kalian unduh. Sebelum kalian unduh, kita masuk ke tahapan berikutnya ya. Nanti baru dikerjakan ya. Oke, ini aktivitas 1. Ikuti tahapannya. Lanjut. Oke, sebelum sini sebelum beranjak ke tahapan berikutnya, semuanya berdiri dong, lepaskan gawainya. Ambil posisi nyaman menghadap ke depan. Ambil posisi nyaman menghadap ke depan, senyaman-nyamannya. Sudah? Oke, kita akan lakukan ice breathing kedua. Kalau tadi fokus dalam melihat, kalau sekarang motorik semuanya gerakan. Siap? Siap? Masih ada 100 orang. Nanti dalam kelas ini ada 1000 orang. Siap? Siap. Oke, kita lanjut. Apa ikut nih? Yang duduk masih pegang kepala, masih fokus berarti. Yang duduk yang tidak pegang kepala berarti sudah tidak fokus. Kalau ini berkata, lepaskan kepala. Kalau ini berkata, lepaskan tangan dari pegangan kepala. Oke.
ikuti instruksinya adalah ikuti apa yang Bapak ucapkan. Jelas? Bebek. Bebek. Ayam. 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 Bebek. 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 Ayam. 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 Ada berapa ayam di situ? Ada berapa ayam yang Bapak sebutkan? 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 Bintang, tepuk tangan. Nanti kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Bagus ya. Oke, kita masuk ke unsurnya. Analogi unsur. Ini apa nak? Rumah. Bangunan rumah. Jadi bangunan rumah itu bisa berdiri kokoh seperti ini, pasti ada unsur-unsur pembangunnya, kan? Betul? Ini apa nak? Semen. Ini apa nak? Bata. Bata atau batu. Ini apa nak? Air. Ini apa? Besi. Ini pekerjaannya. Oke? Jadi bangunan ini bisa berdiri kokoh seperti ini, pasti ada unsur-unsur pembangunnya. Ketika ada unsur-unsur pembangun itu, maka berdiri kokohlah bangunan tersebut. Bagaimana dengan puisi? Puisi sendiri memiliki unsur pembangun. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Hah? Apa nih? Oke, dari dalam. In. Di sini ada kata in. In berarti di dalam puisi. Bentar. Ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur pembangun ekstrinsik? Silakan Lorenzo. Dari luar. Unsur yang ada di luar puisi itu sendiri. Oke, kita lanjut. Unsur puisi untuk bagian intrinsik itu sendiri dibagi lagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Fisik dan batin. Apa maksud dari bahan layang Bapak ini? Seperti ini. Fisik tersurat, batin tersirat. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Eva. Fisik secara tersurat, batin secara tersirat. Ya, apa maksud dari kata tersurat tadi? Udah, Bapak paham apa yang dimasukkan Eva? Ayo, maknanya apa? Terlampir. Ada yang lain? Pendapat lain? Dapat dilihat secara langsung, fisik. Wah, Nelvi cantik. Wah. Terlihat nggak secara langsung? Iya. Nelvi cantik, Nelvi. Coba kamu pandang coba, Nelvi cantik. Oke? Tersurat. Kalau batin tersirat. Nelvi baik tidak bisa dilihat secara langsung. Harus Bapak pahami dulu, baru Bapak tahu. Nelvi ini bertanggung jawab, Nelvi ini disiplin. Harus mendekati dulu baru tahu unsur batinnya. Begitu juga dengan puisi. Kalau batin berarti harus dibaca keseluruhan puisi baru tahu unsur batinnya. Jelas Mas itu? Kita lanjut. Unsur fisik. Unsur intrinsik bagian fisik di sini dibagi menjadi berapa? 5. Diksi. Apa yang dimaksud dengan diksi? Apa? Pilihan kata. Indonesia itu kaya bahasa. Jadi pilihlah kata yang indah untuk menyusun sebuah puisi. Imaji. Apa itu imaji? Ya nanti. Kata atau susunan untuk memperjelas kata. Oke, imaji itu menurut Nabi. Ada yang lain? Imaji. Imaji itu kalau ditambah katanya apa? Imajinasi. Imajinasi berkenaan dengan indra. Panca indra. Panca indra kita ada berapa? 6. Panca indra kita ada berapa? 5. Dan apa Kevin? Nonton film kemarin. Tadi malam baru nonton film Panca ya. Indra kenapa yang bisa melihat masa depan? Betul juga. Dia nonton film. Panca indra ada 5. Apa saja? Pendengaran. Penglihatan. Gerapan. Rasa. Penciuman. Kalau
bau hujan begitu tersengat dalam hidupku. Pacar berapa yang kuat di dalam kalimat tersebut? Cuma. Petir tersebut membuat Tanjung Pinang bergelegar. Panca indera apa yang kuat di situ? Pendengaran. Maka itu yang dimaksud dengan imaji. Jelas sampai itu? Selanjutnya tipografi. Apa yang dimaksud dengan tipografi? Tata huruf, tata letak dalam puisi. Ada puisi yang rata kiri, ada yang berada di tengah-tengah, ada yang awalan katanya menggunakan huruf kapital semua. Itu tipografi. Rima. Rima bunyi. Rima itu berkenaan dengan bunyi. Ada yang bunyi di bagian belakangnya sama semua, semua. Itu rima. Jelas sampai itu? Bunyi yang sama. Majas? Apa? Gaya bahasa. Majas disebut juga dengan gaya bahasa. Jadi di dalam puisi itu sering menggunakan majas repetisi, pengulangan. Ada majas personifikasi. Contoh majas personifikasi. Rintik hujan menari-nari di atas genting sekolahku. Itu majas apa? Personifikasi. Kenapa disebut dengan majas personifikasi? Karena rintik hujan menari-nari di genting sekolahku. Yuk kita pahami dulu. Majas personifikasi ini adalah majas benda mati seolah seperti melakukan halnya layaknya manusia. Bisa nggak rintik hujan itu menari-nari? Tak bisa. Yang bisa nari-nari manusia. Jadi di situ menggunakan majas personifikasi. Lanjut. Intrinsik batin ada tema. Jadi ini batin itu bisa dilihat apabila keseluruhan puisi tersebut dipahami dengan baik. Rasa, nada, amanah. Oke, lanjut. Ini puisi berikutnya. Silakan disimak. Jangan panggil aku Cina, panggil aku Indonesia. Jangan panggil aku pribumi, panggil aku Indonesia. Jangan panggil aku Arab atau India ataupun pendatang. Panggil aku Indonesia. Terlalu sering kita menyaksikan permusuhan terjadi dan mengatasnamakan satu ras. Terlalu sering kita melihat diskriminasi terjadi yang berlandaskan pada ego dan kesombongan semata. Terlalu sering kita mendapati kebencian terjadi karena satu pihak menjunjung satu agama dan merendahkan agama lain. Bagi anaknya auditori, ini boleh diunduh HP-nya siapa? Mengapa semua harus terjadi? Mengapa harus ada diskriminasi yang mengatasnamakan satu suku ataupun ras? Mengapa harus ada kebencian terhadap sebuah perbedaan yang seharusnya tidak? Mengapa harus ada fitnah yang keji dan mengorbankan nyawa saudara kita? Mengapa harus ada permusuhan yang merendahkan agama lain? Memang siapa kita? Apakah kita Tuhan? Apakah kita yang memiliki Indonesia? Apakah kita yang membangun Indonesia? Apakah kita yang merebut Indonesia dan menjaga dan rela mati demi kemerdekaan Indonesia? Tidak. Indonesia tidak dibangun oleh satu suku, satu orang, satu ras, satu agama maupun satu golongan. Indonesia dibangun oleh perbedaan. Indonesia dibangun oleh semangat pantang menyerah para pahlawan kita. Indonesia dibangun oleh kegigihan pemuda-pemudi yang rela mati melihat tersangka merah putih berkibar di angkasa. Indonesia bukan milik satu golongan saja. Indonesia bukan milik pejabat negara, keturunan ningrat maupun konglomerat. Indonesia bukan milik kaum Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun Pemuda. Indonesia adalah milik kita bersama. Ingatkah kamu semboyan negara kita bineka tunggal ika? Marilah kawan, jangan pernah membedakan satu sama lain.
Jangan pernah merasa lebih tinggi daripada yang lain. Jangan pernah merasa lebih memiliki negara ini daripada yang lain. Jangan pernah mengatasnamakan agama dan ras untuk memporak-porandakan, memecah belah negara tercinta kita, tanah air Indonesia. Karena Indonesia dibangun dan besar bukan oleh persamaan, melainkan oleh perbedaan. Karena di dalam diri kita semua, kita adalah Indonesia. Kita adalah satu Indonesia. Baik Anda semua. Nanti dalam pengerjaan tugas bagi yang kelompok visual, kalian bisa perhatikan video yang Bapak tampilkan. Bagi anak yang auditori pendengaran, ini ada tautan MP3 mengenai puisi tadi. Kalian bisa dengar menggunakan headset yang sudah kalian gunakan. Bagi anak yang kinestetik, bisa kalian praktikkan dan kalian lihat hasil dari pembacaan kawan kalian. Lalu kalian bisa selanjutnya mengerjakan aktivitas 2. Aktivitas 2 di sini ada 8 pertanyaan, nanti didiskusikan di setiap kelompok. Selanjutnya di sini di aktivitas 2 kalian masih bisa mengunduh satu format aktivitas 2 di sini. Lanjut. Oh, fokus ke Bapak lagi. Ya. Oh ya, audit ini kinestetik ya, ini auditori nanti bisa pakai headset ya, balikan. Oke, lanjutnya. Oke, silakan Bapak kasih waktu kerjakan tugasnya, diskusikan setiap kelompok. Waktu kalian kurang lebih 10 menit dari sekarang. Itu kan sebentar aja kalau kalian lihat di sana. Yuk. Nanti ketika sudah selesai bisa dikirim ke website. Waktu pengiriman itu tanggal 23 di website. Silakan diskusikan ke kawan-kawan Indo. Bagi tugas di dalam kelompok, kalau ada yang diragukan tanyakan ke Bapak. Aktivitas 1 dan aktivitas 2. Aktivitas 1 tinggal kalian centang menurut kalian benar, tinggal kalian beri tanda salah ketika menurut kenyataan itu tidak benar. Oke? Hah? Nah, ya silakan gimana? Yang betul salah itu harus kirim juga nggak? Yang betul salah itu ya dibuat juga benar salah. Aktivitas 1 buat aktivitas 1 dan aktivitas 2 ya, boleh diketik di website atau kalian tulis di kertas, kalian foto kirim ke website. Tergantung dari ini produknya nanti beda-beda nih. Ada produk yang menggunakan Canva. Pak, saya mau menggunakan Canva, silakan. Pak, saya mau menggunakan kertas, silakan. Pak, saya mau ketik langsung di website, juga silakan. Diskusikan di kelompok masing-masing. Waktunya 10 menit dari sekarang. Bagi tugas. Aktivitas 1 siapa yang kerjakan, aktivitas 2 siapa yang kerjakan. Nanti kalau ada siap tinggal dikirim. Anak yang auditori boleh dengar kembali musiknya puisinya melalui tadi unduh tadi. Jangan panggil aku Ini ada Cina, link tautan. panggil aku Indonesia. Jangan Aku Cina. Ya. Jangan panggil aku Cina. Panggil aku Cina. Ngapain?
Ngapain? Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita presentasikan hasilnya. Apa? Oh. Pak, saya membuat dalam bentuk tabel. Pak, saya membuat dalam bentuk lain. Silakan. Nyaman. Buat semenarik mungkin. Hah? 11. Apaan? Dua mana? Dua yang satu lagi. Oh. Ya, tabel kan? Iya kan? Dia mau dua. Tambah satu atau yang tabel? Tabelnya yang kedua. Satu, dua maksudnya Jadi tema puisi buat dua pasal ini apa? Ini ya. Jadi ada yang punya power bank? Ada apa? Ada kamu mau cat? Nah, ada yang mau cat apa? Ada apa? Ya itu, tuh. Bilang apa? 蓝牙已连接。 aneh kan? Aneh kan? Nah, ini bisa sebutan. Kenapa kan? Layarnya iya. Lihat sekolahnya.
Ya, masuk. Aktivitas 1 selesai, lanjut aktivitas 2. Ya. Aktivitas 2. Nah, itu gimana? Enggak, puisi tentang tadi, yang tadi. Salah dulu. Puisi yang tadi. Panggil aku Indonesia. Iya. Nanti jika sudah selesai, ketua kelompok mengirimkan tugasnya melalui akun website ya. Tapi ketua kelompok nanti dibuat di deskripsi sebelum dikirimkan. Di deskripsi buat anggota kelompok siapa saja nama-nama. Oke? Itu waktu pengumpulan Bapak setting di website sampai pukul 3 sore. Ya. Ini bisa dimanfaatkan waktu. Lu aktivitas semua. Baik, kita fokus ke depan dulu. Nanti ketua kelompok kirimkan tugasnya ke Bapak melalui website. Bagian refleksi. Coba perhatikan ke depan. Ada 4 pertanyaan. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Apa pembelajaran yang menarik yang telah dipelajari hari ini? Guys, mungkin Evan, silakan Evan. Speakingnya Pak. Speakingnya Pak. Oke, nanti kita nama speakingnya mau ditambah lagi ya nanti ya. Oke, Joyce. Oke, mungkin perhatikan deh. Menurut saya, bagian yang paling menarik dari pembelajaran ini yaitu siswa dan siswi dapat melakukan pembelajaran melalui metode masing-masing. Oke. Jadi siswa dan siswi melakukan proses pembelajaran dengan minatnya masing-masing. Berikutnya, menurutmu apakah penting mempelajari materi ini? Penting nggak? Oke, silakan Vi. Menurut saya sih penting ya Pak, karena kita belajar untuk mengungkapkan perasaan kita masing-masing. Oke. Mengungkapkan perasaan itu penting ya kan? Jadi penting mempelajari materi ini. Yang berikutnya, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Dan bagaimana cara kamu mengatasi tantangan tersebut? Dari siapa Kak? Lagi pikir. Lagi pikir. Ada yang sudah ada di benaknya? Tantangan apa yang
masih kamu temui dalam mempelajari materi ini dan bagaimana sih cara mengatasi permasalahan itu, kendala itu? Ada? Nah, silakan Nabi. Kendalanya kata-kata yang baku gitu Pak, yang jarang saya dengar itu susah. Kalau misalnya kayak yang di lagu yang Culasmu itu Pak, saya kan nggak tahu itu apa. Ya, jadi itu sih kendalanya Pak. Jadi solusi dari Bapak sendiri untuk mengatasi kendala itu bagaimana? Lebih banyak itu apa? Membaca buku. Oke, pintar. Jadi kendala yang ditemukan LP masih banyak kata-kata yang mungkin sulit dalam memaknai kata, pembenaran kata masih sedikit. Jadi perbanyak membaca buku. Selanjutnya, apakah yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Ada? Ayo. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Bagian sini, gimana? Belajar lebih giat lagi. Belajar lebih giat lagi dengan cara belajar lebih giat lagi, strateginya seperti apa ya? Belajar menambah waktu belajar lebih giat lagi, banyak membaca buku dan lain sebagainya. Baik, itu refleksi dari pembelajaran hari ini. Bapak doakan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita bersama dan bisa saling berbagi dengan kawan-kawan yang lain. Kita akhiri pertemuan hari ini. Nanti tugasnya dikirim ke website melalui Classroom, akunnya ketua kelompok masing-masing. Paham sampai situ ya? Silakan. Iya. Kita belum ada foto bersama ya. Nanti kita foto bersama. Oke, terima kasih. Kita siapkan dulu.